Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Sulistianingrum dari kelas 8 TB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program logika yang digunakan pada sistem embedded. Embedded system yaitu sistem komputer yang dirancang khusus untuk tujuan tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem yang terdiri dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Logika pemrograman yaitu logika adalah cara berpikir manusia yang sesuai dengan nalar dan ilmu pengetahuan berdasarkan rangkaian prinsip dan aturan tertentu. Logika pemrograman berarti cara penyelesaian suatu masalah dengan prinsip dan aturan tertentu untuk menjalankan atau mengoperasikan program-program komputer. Dalam embedded system, logika pemrograman diatur dalam firmware, yaitu perangkat kecil yang berada di dalam suatu perangkat keras maupun perangkat lunak. Pengertian firmware, yaitu firmware merupakan salah satu bentuk pemrograman yang ditulis ke memori non-volatile, maksud saya perangkat keras. Firmware adalah bentuk perangkat lunak yang tertanam di hardware seperti komputer, smartphone, printer, dan lainnya yang berfungsi untuk memberikan instruksi, mengontrol fungsi dasar perangkat keras dalam beroperasi. Firmware bisa dikatakan juga sebagai program kecil atau kode yang terintegrasi secara langsung dalam chip atau memori perangkat keras. Hal ini yang memungkinkan hardware dan dapat berfungsi dengan benar dalam mengambil perintah dari pengguna. Tak hanya smartphone dan komputer, saat ini firmware tersemat di segala hal seperti IoT. Berikut ini adalah perbedaan antara firmware dan software. 1. Dalam penggunaan. Dalam hal kegunaan, perangkat lunak digunakan untuk menghubungkan pengguna ke komputer, sedangkan firmware digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Sejauh ini perbedaan keduanya terlihat jelas, bukan? Nah, yang kedua, pengubahan informasi software memungkinkan pengguna untuk secara bebas memproses data, menghasilkan data, menganalisis data. Hal ini berbeda dengan firmware yang tidak bisa langsung diubah meski bisa di-upgrade. Yang ketiga, resiko penggantian dapat diganti dengan memperbarui firmware terbaru, sementara perangkat lunak Anda dapat menggantinya tanpa khawatir akan dampaknya pada perangkat keras Anda. Yang keempat, memori. Perangkat lunak atau software memiliki kapasitas memori yang sangat jauh lebih besar daripada firmware, bahkan jumlahnya mulai dari kilobyte maksudnya hingga gigabyte untuk software tersebut, sedangkan firmware hanya sampai ke kilobyte. Macam-macam logika pemrograman yang biasa digunakan pada sistem embedded. Yang pertama, logika kondisional. Ketika kamu mulai menulis kode, kamu pasti akan menjalankan berbagai jenis perintah dalam berbagai kondisi tertentu. Nah, biasanya logika kondisional adalah cara sederhana yang bisa digunakan untuk mengecek kondisi spesifik dan menjalankan perintah sebagai kondisi yang diperlukan. Ini contohnya ya. Ini contoh logikanya. Misalnya kita mau lampu merah itu yaitu stop. Oke, dia akan stop. Lampu kuning dia akan terlambat dan lampu hijau akan berjalan. Ini biasanya digunakan untuk pada lampu lalu lintas. Selanjutnya yaitu logika looping. Logika looping digunakan untuk menjalankan kode atau instruksi yang sama berulang-ulang hingga kondisi terpenuhi atau jika kondisi stop atau berhenti tercapai. Logika looping dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu entry controlled loops yang kondisi pengujiannya diuji sebelum memasuki badan loop. Loop yang masuk kategori ini adalah loop for dan loop while. Loop for digunakan ketika jumlah iterasi diketahui sebelumnya, sedangkan loop while digunakan ketika jumlah iterasi yang tepat tidak diketahui, tetapi kondisi penghentian loop diketahui. Nah, ini contoh encodingannya. Ini manual, sedangkan ini udah langsung ya, ini memakai rumus.
Selanjutnya, logika fungsi. Bayangkan jika kamu diminta untuk menuliskan kode untuk menghitung luas persegi panjang. Jika ada 3 buah segitiga yang harus dihitung, mengulang kode tersebut sebanyak 3 kali mungkin tidak jadi masalah, tapi kenyataannya coding digunakan untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks. Di sini pemahaman logika fungsi dapat kamu gunakan. Misalnya di sini nih. Di sini kan dia manual. Jadi yang pertama dimasukin, kedua, dan yang ketiga. Sedangkan yang ini secara langsung. Jadi return A plus B ini langsung aja. Tiga-tiganya langsung dimasukin pakai rumus ini. Selanjutnya yaitu logika operasional. Logika operasional adalah logika yang menggunakan operator atau simbol untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi untuk menghasilkan sebuah ekspresi majemuk yang mengontrol aliran program. Maksudnya operator aritmatika, perbandingan, dan boolean adalah 3 operator yang paling sering digunakan dalam penulisan kode pemrograman. Nih, aritmatika, operator yang digunakan dalam perhitungan matematisnya yaitu pertambahan, perkurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Nah, ini contoh fungsinya ya. Nih. Dan yang ini contoh codingannya. Seperti ini. Selanjutnya yaitu logika perbandingan. Nah, operator perbandingan lainnya yaitu lebih besar dari, atau lebih besar dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan, atau sama dengan, atau tidak sama dengan, dan masih banyak lagi. Nih, ini simbol-simbolnya kalau di komputer seperti ini. Dan ini codingannya menghasilkan true dan false tuh. Seperti ini ya. Contohnya. Selanjutnya yaitu boolean. 3 operator boolean yang sering digunakan adalah AND, OR, dan NOT. AND dan OR digunakan untuk menggabungkan 2 ekspresi, sedangkan NOT digunakan sebagai operator negasi yang mengeliminasi ekspresi tertentu. Nah, ini contohnya nih. True false nih. Tuh, ini biasanya ini contoh codingan boolean ya. Seperti di bawah ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.